Baiklah, ini adalah video pembelajaran tentang soal-soal HOTS ya. Kalau kalian belum tahu apa itu HOTS, HOTS itu adalah kepanjangan dari ini ya, High Order Thinking Skill. Ya, jadi ini adalah soal yang memerlukan apa ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. High Order Thinking Skill. Nah, kita coba dulu ya. Di sini akan membahas soal-soal yang lebih susah daripada yang biasanya ya. Oke, soal sesuai dengan namanya, berarti ini memang punya level berbeda dengan soal-soal biasa, yaitu itu HOTS ya. Saya akan ambil misalnya ini dari soal kompetisi matematika Undip ya. Undip itu Universitas Diponegoro ya, kalau ada yang belum tahu ya. Oke, soal penyisihan dari kompetisi matematika Universitas Diponegoro. Ini kalau saya lihat dari angkanya, sepertinya ini soal tahun 2010 ya, karena angkanya dominan 2010. Biasanya kan kalau lomba-lomba begitu. Tahun berapa saat itu ya, angka itulah yang akan dominan di sana. Ya, bagi yang pertama kali mampir ya, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silakan like, komen, dan subscribe ya. Karena itu semua gratis. Oke, kita akan coba dulu ya. Kita coba dulu bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan suaranya, audionya bagus ya. Nah, kita mulai sekarang. Untuk mengerjakan soal ini, ya ini kan sebenarnya hanya salah satu alternatif cara ya. Artinya sebenarnya kalau mau dicoba dengan cara lain ya bisa jadi akan ada. Kalau ada yang punya ide menjawab yang lebih sederhana, bisa kita berbagi pendapat ya. Ya karena berbagi ilmu itu kan indah ya, ilmu semakin dibagi akan semakin banyak, tidak akan semakin hilang. Oke, kita akan coba mulai ya. Nah, kalau versi saya untuk menyelesaikan soal ini pertama, ini ada pecahan campuran ya di atas. Pecahan campuran ini akan saya ubah menjadi sebuah pecahan biasa. Nah, otomatis nanti 4 ini penyebut ini akan saya bawa ke bawah ya. Jadi dia akan seperti ini nanti. 4 kali 2010. Nah, enaknya pakai tanda apa ya? Kalau saya pakai titik nanti bisa salah pengertian nanti ya. Ini saya akan ubah ya. 83 3/4 ini saya jadikan pecahan biasa ya. Kalau menjadikan pecahan biasa kan berarti 83 kali 4 hasilnya ditambahkan 3 yaitu mengubah dia jadi pecahan campuran. Nanti penyebutnya saya bawa ke bawah, 4-nya saya turunkan. Jadi 83 kali 4 itu 332 ya, ditambah 3 berarti 335 ya. Nah, ini perubahannya seperti ini. Langkah yang sama akan saya lakukan di sini juga gitu. Berarti ya ini kira-kira langkahnya kan persis ya. Saya copy saja karena penyebutnya semua ada 4-nya di situ. Jadi ya pasti nanti akan berubah seperti itu semua. 418 kali 4 ditambah 3 yaitu 1672 tambah 3 ya 1675. Ya ini hasilnya ya. 586 kali 4 kali 4 itu 2344 tambah 1 berarti 2345. Angkanya berurutan ya, 2345 ya. Ini juga sama ya, kali 4 berarti 3684 ya, karena ditambah 1 3685. Nah, ini langkah saya seperti ini ya. Sekali lagi kalau ada yang punya ide lain, nggak masalah sih. No problemo ya. Kita bisa berbagi pendapat ya. Barangkali ada yang punya ide lebih sederhana daripada ini. Karena matematika itu kan semakin sederhana semakin bagus ya. Karena semakin rumit langkahnya, semakin besar kemungkinan terjadi kekeliruan. Nah, sekarang begini, kita akan sederhanakan ini ya. 2010 maksud saya dibagi 335 ini bisa disederhanakan ya. Jadi 2010 dibagi 335 itu hasilnya 1. Nah, jadi salah satu rahasianya kalau soal untuk kompetisi itu biasanya angkanya itu bagus meskipun kelihatannya sangat rumit ya.
Ya, kelihatannya rumit, tapi sebenarnya sangat sederhana, bisa disederhanakan ya. Ini semua yang ada di atas ini pembilangnya ini kelipatan dari 335 ya. Kalau itu dibagi semua dengan 335 ya, 1675 dibagi 335 itu hasilnya 5 ya. Ini 5, 2010-nya dibagi 335 ya hasilnya 6. Ini dibagi 335 hasilnya 7 ya. Ya ini hasilnya 6. Ini konsep penyederhanaan pecahan ya, biar angkanya kecil ya, jangan besar-besar begitu ya. Kalau besar-besar itu mau dihitung bagaimana ya, itu bisa membuat kita pusing juga nanti. Nah, sekarang sudah seperti itu ya. Ini saya akan sederhanakan, sekali lagi ya, usahakan sesederhana mungkin angkanya ya. Ini 4 kali 6, 24 ya. Ya, penyebutnya otomatis sama semua, sudah 24. 24. 24. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ini kita lihat pola angkanya ya. Nah, di sini nih butuh pengalaman ini. Kalau yang sudah biasa akan melihat pola angka ini, yang mana yang kira-kira dipasangkan. 1 dengan 5 bisa saja ya, kalian sebenarnya pasangkan mana dengan mana, itu seharusnya tidak masalah. Tetapi kalau versi saya akan cari yang mempunyai apa ya, hubungan khusus ya, ada yang spesial gitu. Misalnya begini, ini pi per 24 ya. Pi per 24 alias seper 24 pi. Ini 11 per 24. Ini 1 ditambah 11 itu 12. 12 per 24. Nah, ini 5 tambah 7 juga hasilnya 12 per 24. Jadi, kalau saya biasanya akan mengelompokkan dengan cara seperti itu. Bagaimana supaya angka-angka itu mempunyai hubungan spesial gitu ya. Spesial ya namanya. Oke, saya copy dulu ya. Copy. Ini saya kumpulkan versi saya ya, versi saya ya. Kalau nanti ada yang punya versi lain ya silahkan ya. Matematika itu tidak kaku sebenarnya ya. Tidak harus begini loh, tidak juga. Ya saya copy ya. Nah, ini pengelompokan versi saya. Silahkan kalau ada yang punya versi lain boleh-boleh aja. Nah, sekarang gini, kita akan ubah ini ya. Sinus kali sinus. Nah, ini kalau kalian sudah pernah belajar ya, sin kali sin itu kan sebenarnya ada rumusnya, sinus kali sinus itu. Sebenarnya rumusnya kan negatif 2 di depannya. Tapi karena tidak ada ya, karena tidak ada negatif 2-nya ya, kita kasih di sini negatif setengah. Ini silahkan kalian cari rumusnya ya. Saya rasa di Google itu kalian bisa cari kalau lupa ya. Itu sinus kali sinus itu negatif 2 harusnya. Jadi ini saya, karena tidak ada negatif 2, saya kasih ini. Negatif 1 per 2. Jadi perubahannya adalah kalau sin kali sin itu saya bilang ya, ini kan perkalian sejenis sinus dengan sinus. Berarti hasilnya pasti begini nanti. Dia adalah selisih dari kosinus ya. Kosinus. Besar sekali angkanya ya. Bentar, saya akan cari angka yang kecil ya. Nah, bentar. Be quiet, be patient ya. Harap bersabar ya, karena menghitung rumus itu memang butuh kesabaran dan ya kesabaran ya. Oke, jadi sin kali sin ya, saya bilangnya begitu ya. Sin kali sin itu berarti perkalian sejenis, itu pasti hasil olahan dari rumus kosinus ya. Kosinus apa? Kosinus dari penjumlahan dengan ini ya. Saya akan jumlahkan dia ya. Mana ya tanda tambahnya ya? Saya bikin dulu ya. Ini supaya ukurannya tetap stabil ya. Ukurannya harus tetap stabil. Jadi ya sudah, saya copy dulu. Saya copy paste. Polanya pasti begini dia. Cos, kalau sin itu berarti selisih dia. Cos kurang cos ya. Ini saya copy lagi. Saya taruh di dalam sini. Nah, jadi cos kurang cos ya. Polanya seperti itu, cos kurang cos. Beda, tapi begini, yang di depan ini penjumlahan, yang di belakang ini pengurangan. Seperti itu. Nah, apa ya? Ini kan baru bentuk pertama. Sebenarnya masih ada yang kedua.
yang di belakang kan juga sinus kali sinus. Ya sudahlah, saya akan akali juga. Sebentar. Itu juga akan diubah dengan model yang hampir sama ya. Saya copy lagi ya, karena formatnya mirip ya. Copy paste. Oke. Di sini 5 pi per 24 ya. Saya masukkan saja 5 per 24. Ini 7 ya. Copy paste. Jurusan jalan itu. Mudah-mudahan cukup. Oh iya, untungnya cukup ya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Nah, sekarang begini ya, supaya tidak terlalu rumit juga, saya akan mencoba menyederhanakan. Saya sederhanakan saja ini. Ctrl C, Ctrl V. Oke, ini negatif setengah sama negatif setengah saya kumpulkan. Ini saya bawa ke depan saja. Ya, begini dia. Sekarang kita akan coba menyederhanakan ini ya. Ini dijumlahkan. Berarti kalau penjumlahan pecahan ya penyebut sudah sama ya. Berarti ya aman lah ya. Ini 12 ya. 12 per 24. Nah, ini kalau kita kurangkan jadinya kan negatif 10 ya. Ini kalau disederhanakan ya sama juga hasilnya. 12. Nah, yang ini jadinya 5 kurang 7 negatif 2. Ya, mungkin akan ada yang bertanya, ini hasilnya negatif ya. Nah, gini. Ini kalau mau kalian tukar tidak masalah sebenarnya ya. Supaya yang besar ini ada di depan, itu tidak masalah. Boleh, karena perkalian ya. Kalian kan berlaku sifat itu ya, sifat komutatif ya. Jadi A kali B dengan B kali A itu sama gitu ya, boleh lah. Bentar ya, ini saya ubah saja kurungnya ya, supaya kita tidak terganggu ya. Karena kalau kurungnya sama, nanti ini akan menyulitkan kalian untuk melihat kurungnya. Oke, kita coba dulu. Nah, kurung terluarnya saya pakai kurung siku ya. Itu ada min setengah kali min setengah. Kita tinggal hitung, yang bisa disederhanakan kita sederhanakan saja. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Negatif setengah kali negatif setengah itu hasilnya adalah ya. Negatif ya positif ya hasilnya ya. 1/4 ya. Hasilnya seperti itu. Nah, ini kalau kosinus sudut negatif, itu sifatnya sudut negatif itu dia bisa disederhanakan. Jadi, nilai kosinus itu sudut negatif itu sama dengan sudut aslinya ya. Ya, 10 per 24. Ini saya sederhanakan langsung saja ya. Jadi selain negatifnya bisa disederhanakan ya, kita bisa langsung hitung aja ya. Jadi 5 per 12 jadi. Ini jadinya pi per 2. Ini ya saya sederhanakan juga, negatifnya bisa dianggap tidak ada ya. Ya ada sih sebenarnya, tapi ya itu sifatnya ya, sudut berelasi itu ya, cos negatif alfa sama dengan kosinus alfa. Nah, lanjut lagi ya. Kosinus pi per 2 alias 90 derajat. Sudut 90 derajat itu kan kosinusnya 0 ya. Berarti saya ini bisa dihitung sederhana 0 ya. Ini sudah mulai kelihatan angkanya ya. Yang tadi serem dan banyak itu perlahan-lahan dihilangkan angkanya. Ini 0 kurang ini ya, berarti kan sudah kelihatan ya, tambah sedikit hasilnya ya. Nah, ini hilang 0-nya. Lanjut lagi ya. Ini negatif kali negatif, otomatis dia ya positif. Gitu. Sehingga kita tinggal mengerjakan di sini aja. Ini saya hapus negatifnya. Sekarang kita tinggal sederhanakan itu kosinus 5 per 12 pi dan kosinus 1 per 12 pi. Kita hitung. Ini perkalian sejenis lagi ya. Perkalian sejenis. Kalau kosinus kali kosinus itu, ya kalau perkalian sejenis kan pasti rumusnya rumus kosinus. Rumus kosinus ya. Sin kali sinus kali sinus, kosinus kali kosinus ya. Itu saya sebut perkalian sejenis ya. Karena dia sama namanya. Kalau beda jenis ya, kosinus. Sinus kali kosinus, sin cos, kosin, ya itu rumus sinus pasti. Ya.
Karena nggak ada 2 ya, saya kasih 2 ya. Setengah, oh ya, saya taruh di luar aja kalau begitu ya, biar tidak mengganggu yang di dalam. Kurung, ya saya masukkan lagi 1/2. Nah, cos ya, cos kali cos itu hasilnya adalah kosinus jumlah. Copy dulu ya. Saya copy. Nah, kita copy dulu ya. Jumlah ya, jumlah 5pi/12 ditambah 1pi/12 pi. Nah, kalau sinus itu tadi sin itu rumusnya minus, berarti yang di sini plus ya. Positif ya. Ya, cos tambah cos. Saya copy paste, tapi di sini minus. Kita lihat lagi bagaimana proses penyederhanaannya ya. Nah, ini saya sederhanakan 1/4 kali 1/2 ya, jadi 1/8 itu ya, 1/8. Ini kalau kita jumlahkan 5 tambah 1 itu kan 6, 6/12 itu sederhananya 1/2. Ya, ketemu lagi cos pi/2. Pi/2 itu adalah 90 derajat ya. Kosinus 90 derajat 0. Ini 5 kurang 1 kan 4. 4/12 itu 1/3. Oke, saya agak percepat ya. Nanti kalian bisa pelajari lagi ya. Ya, saya yakin bisa kalian. Oke, 5 kurang 4 itu, 5 kurang 1 itu 4. 4/12 alias 1/3. Lanjut ya. Ctrl C, Ctrl V. Kosinus 90 derajat itu 0. Nah, kosinus pi/3, 180 bagi 3 itu kan 60 derajat ya. Kosinus 60 derajat itu ya 1/2. Tambah hilang ya angkanya ya. Kita lihat lagi 0 tambah 1/2. Hasilnya 1/2. Berarti kalau kita hitung ini sudah hampir dapat jawaban. Ya, sehingga hasil akhirnya ini mana tandanya ya, tidak. Ya, kita tinggal hitung ya. Sudah pasti kalian bisa. 1/8 kali 1/2 hasilnya adalah 1/16. Ya, itulah dia hasil jawaban akhirnya ya. Ini adalah soal pengisian undip. Oke, sekian materi ini ya. Waktunya lumayan panjang ya, 17 menit. Oke, sampai di sini dulu video percobaan HOTS ya, soal HOTS trigonometri edisi yang pertama ya. Saya akan usahakan nanti supaya ada ya soal seperti ini ya, karena ya ini melatih kita untuk siap berpikir lebih tinggi ya, terutama kalau mau UTBK itu. Oke, sekian dulu video pertama ini, kita akan berjumpa di video selanjutnya.